Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Komposi Random bagian 9. Oke, di Komposi Random bagian 9 kali ini saya akan berbicara tentang pentingnya public speaking di kehidupan sehari-hari. Entah itu sebagai public speaker, entah itu sebagai native speaker, active speaker, dan apapun itu, public speaking itu sangat penting sekali di kehidupan sehari-hari. Mulai dari sidang, sempro kita, proposal Mm-mm, kita, dan apapun itu, berbicara dengan orang lain itu butuh dengan adanya komunikasi yang baik. Dan saat mm-mm. ini, saya sudah bersama dengan salah satu teman saya, Duta segala duta, ada Safira, Ah, ada Vega Safira Kusdi. salah. Halo semuanya. Pia gambar Cah Blitar, apa-apa wae. Api, api Pol. Oke, medoknya kelihatan banget ya dari Cah Kelihatan Blitar. banget. Emang biasanya tuh teman-teman aku Mas, kalau misalnya nggak on stage, kalau ngomong biasa kayak gini, Hmm. lah Rek, wong Blitar kayak Iya, gitu. iya, Blitar Cuma M-nya kalau udah on kelihatan ya. stage, kayak bilang Mbak Vega ini berasal asalnya dari Jakarta ya. Jakarta apa nih Rek? Wong Blitar. Astaga. Cah Blitar yang perjuangan Jam Blitar. Surabaya. Oke, oke. Heeh. Gimana Fek tadi yang temanya aku sebutkan? Pentingnya public speaking di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana impactmu terhadap public speaking terhadap kehidupan sehari-hari itu, Wik? Mm, penting ya. Hmm. Karena gini, ada kata-kata kayak quotes gitu ya, bahwa your communication is your quality. Oke, your Pernah communication is nggak? Nah, quality. jadi ketika kamu itu mempunyai komunikasi yang baik, itu menunjukkan bagaimana kualitas dirimu. Oke, Nah, oke. kayak gitu. Oh. Jadi aku sebenarnya pegang prinsip itu dari dulu sih, Mas. Jadi Oke. berusaha untuk komunikasi yang baik. Dan komunikasi itu gini, komunikasi kan ada beberapa unsurnya. Ada pesan di situ, ada feedback, ada komunikator, ada komunikan. Jadi ketika kita punya komunikasi, apa namanya, cara berbicara yang bagus, tapi kalau di situ nggak ada materi yang bagus, menurut aku itu useless sih. Iya, kasihan Nah, juga ya. iya benar. Jadi misalnya nih kita diajak bicara, terus kok nggak nyambung dan lain Hmm. sebagainya, Hmm. itu menurut aku kurang. Jadi yang pertama emang materinya harus bagus, bahasanya juga harus bagus, dan Oke. nyambung sih yang penting untuk kehidupan sehari-hari ya, kayak Ya. gitu. Dan itu sangat berguna sekali di pendekatan kepada cewek ya mungkin ya salah satunya ya. Oke, kita kembali lagi. Tadi ada miskomunikasi sedikit. Tadi sampai di Mm-mm. mana? Sampai pentingnya sampai di mana sih fake komunikasi tadi? Oke, pentingnya ya kayak prinsip tadi sih. Jadi ada yang menyatakan your communication is your quality. Hmm. Jadi bagaimanapun kamu itu harus bisa memperlihatkan kualitas diri kamu melalui komunikasi gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi ketika orang itu dapat memandang kamu A, B, C sampai Z pun itu dilihat dari cara komunikasi kamu. Dan komunikasi itu kan banyak unsurnya ya Mas Gi ya, mulai dari Hmm. komunikator, komunikan, feedback, materi atau pesannya. Nah, jadi Hmm. ketika kita diajak ngomong sama orang, diajak ngomong sama orang lain, itu pun juga harus paham. Ya, salah satunya wawasan luas itu kunci. Oh gitu ya. Kalau dulu Iya, itu salah satu ilmu yang pernah aku dapat itu perbanyak mm, baca koran. Koran itu ya, dibaca secara lantang gitu, bukan didiemin atau kita baca secara diam-diam gitu, bukan. Cuman kita mm-mm. baca secara lantang supaya artikulasi kata kita tuh bertambah, kosakata Iya, kita benar. bertambah, seperti itu sih. Mm-mm, Apa benar? mm-mm. Apa kayak gimana sih? Itu cara sih sebenarnya. Hmm. Jadi kalau misalnya kita mau bicara dengan lugas ya apapun itu, entah itu artikel, entah itu koran dan sebagainya itu bisa di apa namanya disuarakan dengan lantang agar artikulasi, intonasi kita itu cara belajar public speaking sih. Caranya Oh, kayak oke oke. Itu paling basic ya mungkin ya atau gimana? iya, vokal. Itu Vokal. kan bisa dilihat vokal kita kayak Oke, gimana. oke. Aduh, kalau aku ini jujur aja ya, public speaking itu sebagai salah satu cara yang kesukaanku, bukan ilmu yang Uh, aku dalamin. Cuman kamu kan mm, jurusannya ilmu komunikasi, jadi dasar teorinya mm, ada, penggunanya ada, dan juga apa yang kamu lakukan itu pasti ada sih, seperti itu. ya. Mm, mm, mm. Tapi menurut kamu public speaking itu bisa nggak sih dipelajari untuk semua orang? Atau hanya beberapa aja yang take and give gitu, atau gimana? Oke, bisa sih sebenarnya gini. Sebenarnya seorang public speaker itu emang sudah ada dua tipe orang sih. Oke. Ada satu,
ada yang sudah punya bekal. Jadi dari lahir itu emang orangnya udah confident. Hmm. Memang dari bakat dari lahir itu emang Oke, oke. suka dilihat orang kalau on stage itu menyenangkan menurut dia. Itu Ya. satu. Heeh. Ada yang tipe orang emang belajar. Jadi Oke. emang dulunya mungkin introvert, nggak berani buat show up, nggak berani buat speak up. Tapi karena itu dibangun, dilatih, akhirnya ya tumbuh dengan sendirinya gitu loh. Dan memang bisa dilatih gitu. Caranya memang praktek sih. Public speaking itu learning by doing. Nggak bisa Ya, ya, kita benar, benar, benar. teori. Mm-mm. Ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya di kelas belajar tentang teori-teori public speaking, tapi kalau nggak dipraktekkan ya useless, tetap aja nggak bisa. Oh, gitu Jadi ya. harus Oke, praktek. oke. Karena gini Mas, Apa nih? Yang ketika menarik nih, menarik nih, menarik nih. Gimana, Heeh, gimana? ketika kita praktek itu ada aja, kayak Iya. obstacle-nya itu ada aja. Entah itu blank, kita udah belajar, kita udah nyiapin materi dan sebagainya, ternyata blank, deg-degan luar Iya. biasa, ya ampun audiensnya kok banyak banget. Nah, Iya. hal-hal kayak gitu tuh harus praktek, nggak, karena kita merasakan ya waktu itu aja saat kita on stage, nggak bisa kalau kita cuma lihat orang, terus kita cuma teori belajar baca buku public speaking, nggak bisa, harus praktek, kayak Mm-mm. gitu. Kalau aku dulu itu tipsnya bukan Hmm. memandang. Kalau aku beda sih. Kalau Heeh. orang biasanya kan mandang orang lain secara menatap, secara tajam, secara mantap gitu. Kalau aku Hmm. itu biasanya kalau public speaking atau berbicara di depan umum itu, andaikan aku seorang yang pengontrol dari semua itu. Jadi semua yang ada di sana itu aku kontrol. Jadi Hmm. aku bisa mengungkapkan kata-kata itu secara lantang dan juga secara tegas gitu. Hmm. Hmm. Kalau kamu tipsnya bagaimana supaya bisa lantang dan tegas pada waktu public speaking di depan banyak orang seperti itu? Apa ya? Dari Sebenarnya Vega ya. Setelah heeh, menjelajahi duta-dutanya, bagaimana tipsnya? kalau aku tuh kunci utamanya materi sih, Mas. Baik persiapan atau gimana? Iya, persiapan harus preparation segala hal. Gini, aku tuh orangnya, aku percaya diri kalau aku materinya udah siap. Oke, oke, Heeh. oke. Jadi aku akan sangat merasa down, nggak percaya diri. Itu ketika aku nggak punya materi buat apa yang aku omongin gitu loh. Oke, Itu oke, oke. satu. Terus yang kedua sih aku grooming. Grooming gimana tuh? Iya, tentang apa yang aku pakai gitu. Penampilan aku harus oke. Perform. Oke, Iya. performance. Jadi pernah seketika aku nge-MC di salah satu acara kampus gitu ya Mas ya, Oke, acara rektorat. menarik nih. Ya. Heeh, di acara rektorat gitu. Acaranya itu 3 hari dan aku nge-MC berturut-turut selama 3 hari. Oke, Hari ke-1, kedua itu lancar menurut aku, performa aku udah oke nih gitu. oke, oke. Tapi kenapa di saat hari ketiga aku ngerasa kok celana sama jas aku itu nggak Matching. match gitu loh. Ya, oke. Iya, jadi akhirnya kayak kurang pede aja dan itu menurut aku menurunkan menurunkan kualitas aku ketika aku MC sih. Jadinya nggak Kapabilitasnya jadi nggak totalitas totalitas. gitu ya. Iya benar, kayak gitu. Jadi yang penting Oke. preparation itu penting banget. Berarti ada faktor X-nya sesuatu dari beberapa orang beda-beda ya pasti ya. Mm-mm. Kalau aku kayak gitu sih. Oke, oke, I see. Jadi aku Mm-mm. jadi inget deh. Jadi kita dulu kan kita throwback dulu ya. Kita Hah, ketemu itu di salah satu ajang duta di Kabupaten Blitar. benar. Itu berarti kamu Iyalah 2017. 2017, Mm-mm. berarti 3 tahun yang lalu. Tiga Berarti tahun yang kamu itu lalu. sudah prepare seperti itu, seperti ini. Setelah kamu mempelajari seperti itu, gimana? Iya bener, belajar ya. Jadi kan waktu dulu itu ada itu nggak sih kayak kira-kira Q&A-nya apa Iya, aja itu iya. udah ada itunya, pandangan sudah dikasih materi. Jadi ya aku pelajarin itu. Jadi aku siap aja. Kalau aku siap itu selalu percaya diri gitu. Sampai bajunya gitu ya. Dulu kan masih ribet juga ya bajunya ya. Iya bener. Performa itu bahkan heels mas ya. Sorry ya, aku kan emang orangnya tuh nggak tinggi ya. Jadi Alhamdulillah. iya, alhamdulillah deh, alhamdulillah aja. Jadi kayak aku merasa kayak heelsku kurang tinggi tuh aku udah nggak percaya diri gitu loh. Oke, oke, oke. Performa dan prepare materi itu yang paling penting. Oke, oke. Jadi setiap orang punya faktor X-nya masing-masing ya, begitu ya. Mm-mm. Cuman public speaking itu sebenarnya kan tadi kan bisa dipelajari oleh semua orang. Dan Mm-mm. apakah public speaking itu bisa semuanya bukan dilancarkan ya, ditularkan ke semua orang dengan mudahnya?
Mudah nggak? Sebenarnya mudah atau enggak itu sebenarnya tergantung sama dirinya masing-masing ya. Yang penting itu tadi, learning by doing, harus praktek. Dan berdasarkan pengalaman aku ya Mas ya, Mm-mm. dulu itu emang juga nggak selancar ini juga gitu. Dulu Kan, itu juga masih masih apa ya, ya nggak bisa public speaking gitu. Karena kan dulu kan aku basicnya debat. debate ya, debate sama bahasa Inggris mungkin ya. Dulu waktu SMK, Oke, oke, oke. Kamu dulu SMK jurusan apa? Kalau boleh tahu. broadcast. Oh, jadi udah sejalur ya. Ya, linear banget sih sama Linear, yang aku ya, ambil oke, sekarang. oke. Kalau ada salah satu kata yang menurutku itu, tadi kamu bilang bahwa learning by doing itu adalah Heeh, a journey must is starting from a single step. Jadi berawal dari satu step ke depan tuh benar. berawal dari berapa nanti jurnalnya. Oh, seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau public speaking, idolamu siapa sih, Fek? Di Indonesia atau di luar? Najwa Shihab, as always. Oh, aduh. Pasti semua orang, cewek-cewek pasti pilih Najwa Shihab ya? Iya, Kenapa sih aku Najwa tuh Shihab? apa ya, orangnya itu kayak smart people gitu loh, dan Smart people. Smart inspiratif, people. salah satu role model sih Mas. Jadi Heeh. gini, sebenarnya aku kan juga ketika di kampus, entah itu acara rektorat, entah itu acara fakultas, itu kan aku sering jadi moderator ya Mas ya. Oke, oke. Dan aku tuh kayak bikin konklusi, kayak kesimpulan di Iya, akhir itu susah ya. berima, berima Berima. gitu. Oke, oke. Heeh, Bisa kayak ya? Najwa Shihab. Jadi teman-teman atau biasanya pematerinya tuh selalu bilang gini, waduh ini sudah kayak Najwa Shihab aja, selalu digituin. Karena role Karena modelnya seorang Najwa konklusinya, Shihab, ya. karena konklusinya kan berima, kayak A A ya B B gitu pakai, ya. aku sedikit pakai kata-kata yang aku pilih biar berima aja gitu. Iya, Jadi pasti betul. diksinya tuh juga Diksinya aku berbeda. pilih Heeh. sendiri. Kayak Kalau gitu. kita ngomongin Najwa Shihab, salah satu quotes-nya yang beliau dari yang sangat bagus itu sih. Be brave but don't be stupid. Jadi harus berani, Yes, cuma jangan bodoh. ya bener. Iya ya, bener banget. Itu aku lihat di podcastnya itu loh, siapa sih? Cewek? Eh, Putri Tanjung. Ya benar. Nah itu, Iya, kalau aku sih aku nonton sih. selama ini kalau public speaking ya, pasti Mm-mm. aku Putri Tanjung, terus Gita Wirjawan, seperti itu sih. Mm-mm. Aku bukan tipikal yang smart people di Corbusier, bukan. Heeh. Oke oke. Oke, oke. Tapi Fik, selama ini manfaat dari public speaking ini menurutmu apa? Yang kamu rasakan pertama kali? Apakah dapat gaji, dapat duit, dapat fame, atau dapat capability, atau dari apapun itu? Satu, aku sebenarnya belajar ya. Satu belajar, dan dari belajar itu aku dikenal banyak orang, publicity dan eksistensi. Oke, pasti. Nah, itu aku merasa kayak aku punya power di situ dan aku punya berdaya. Aku punya daya gitu loh untuk persuasi banyak orang. Mempersuasi seseorang berarti ya, bukan hanya Yes, seseorang. benar. Oke, Dan menginspirasi juga sih Mas. Jadi aku tuh inspiring. sangat suka ketika ada teman-teman atau ketika ada adik kelas nih, kayak misalnya kayak DM, ketika aku buka question box di Instagram itu ya, itu banyak yang menanyakan, Mbak Mm-mm. Vega gimana sih caranya biar bisa public speaking. Nah akhirnya kan menginspirasi, Iya, ya, aku memotivasi, dan memang yang aku berikan kepada mereka itu sebenarnya bukan by teori tapi by pengalaman by gitu doing loh. tadi ya. Iya, apa yang aku rasakan ketika aku praktek, ya aku sampein ke mereka. Kayak gitu. Terus yang kedua, that's true, do it. Ya, semakin banyak pengalaman tuh Yes. dan duit pasti Mm-mm. sangat, aduh, tambahan Seneng, sekali. Iya. ah, ah, seneng banget ketika kita sebenarnya public speaking sudah jadi hobi ya, sudah senang melakukan itu, dan digaji juga. Why Iya. not gitu loh. Iya, dan itu menghasilkan sekali ya. Mm-mm. Oke, bisa tambah jajan lah ya. Iya, apalagi kan anak kuliah, anak kos kayak gini kan, suka pol. Oke, oke, public speaking. Tadi kan udah dari itu dan sebagainya. Tapi menurutmu public speaking itu apakah harus semua orang menguasai atau tidak? Menurutmu? Hmm, Ini ya, penting nggak? harus important banget ya Mas ya. Karena bagaimanapun gini loh, kamu pintar, kamu pandai, tetapi kalau kamu tidak bisa mengkomunikasikannya dengan orang lain ya, orang lain nggak akan tahu kalau kamu pintar. Delivernya Nah, berbeda mungkin ya. iya benar. Tapi
deliver itu yang paling utama itu komunikasi nggak sih? Gitu loh. Oke, I see. Oke, Dan bisa. itu penting banget. Jadi ketika kamu punya argumentasi A, ketika kamu punya ide A, Hmm. tapi kalau kamu tidak mengkomunikasikannya ya orang lain nggak akan tahu. Jadi kamu harus show up, harus speak up, Dan itu harus gitu ya. berani ya, berarti untuk Berani berbicara ya. harus. Mm-mm. Iya ya, benar-benar juga sih. Soalnya kan ada beberapa orang yang masalahnya yang pinter banget, cuman susah untuk mengkomunikasikannya, sehingga anak Mm-mm. didiknya atau teman-teman itu nggak Mm-mm. mengerti apa yang dia maksud, Mm-mm. seperti itu. Dan terkadang itu malah Benar. takutnya itu malah jadi mereka itu kayak disindir bahwa kok kamu pelit sih, bukannya pelit, cuman mereka mungkin belum bisa mengkomunikasikan secara baik, Ya, seperti itu. benar. Ha-ha. Kamu boleh tanya dong, kamu mulai dari ajang debat atau public speaking atau duta itu mulai tahun berapa, Fik? SMK waktu itu. Mulai Kelas di 2 sih, mulai di ranah SMK berarti ya, dari sekolah ya? 2015. Oke, 2015. Oke, oke. 2015 itu mulai coba-coba latihan debat sih waktu itu. Jadi kayak dipilih gitu sama guru Hmm. buat ikut kompetisi debat di LKS. Jadi kalau SMK itu ada lomba kompetisi mahasiswa itu acara tahunan. Hmm. Ya udah dipilih. Cuma kalau debat kan ilmiahnya harus oke, terus Hmm. public speakingnya juga harus oke. Ya. Pusing juga sih waktu itu. Dan ketika waktu awal-awal masuk kuliah pun juga aku masih masih aktif di debat tuh, sampai pernah ke Makassar dulu. Oke, oke. Sampai ke sana Mm-mm. ya. Cuma sekarang kayak lebih ke MC, news MC, anchor dan news anchor. sejenisnya. Iya. Aku sebenarnya iri banget loh dengan orang yang sangat pintar ngomong istilahnya. Karena apa ya? Salah satu kapabilitasnya berbeda. Maksudnya adalah di pemerintahan itu harus pintar debat, cuman harus dengan isi politik yang ada. Yes, Kalau benar. dikomunikasikan harusnya mengkomunikasikan secara lancar, bisa Mm-mm. tepat, bisa enak seperti itu. Kalau di pemerintahan tuh lebih ke politik gitu loh. Jadi aku kurang Mm-mm. suka gitu sedikitnya. Oke. Gitu. Dikit lagi kan skripsian sekarang ya. Iya, iya makanya skripsi. S2-nya ambil komunikasi aja, Mas. Iya kalau ada duitnya ya. Iya, cari beasiswa dong. Iya ya, aku kemarin sempat kepikiran. Ada teman yang memberikan contoh, coba kamu ambil S2 di mana gitu. Tapi tentang Mm. komunikasi Gi. Saya kepikir-pikir, ya mungkin bisa ya, tapi nanti dulu lah, kita pikirin dulu. Soalnya masih Iya. pengen foto-foto aku. Oh gitu ya. Oke, Hobinya oke. banyak ya. Karena pandemi ini. Nah, Uh-uh. sesuai dengan pandemi, jobnya berkurang nggak pas pandemi ini? Gimana? Jelas dong. Jelas. Ini kan ranah-ranahnya Lunar New Year ya. Iya, Chinese Gongsi Chinese ya. pajak. Gongsi gongsi. Ini biasanya sih kalau di Surabaya ada 3 atau 4 gitu, Mas. Aduh, Uh, lumayan ya, kan cuan banget tuh. aku sempat flashback di tahun kemarin 1 tahun kayak di arsipnya apa Instagram, story ya. Instagram. Aku lihat ya tahun kemarin ini lagi ngejob di sini, tahun kemarin lagi ke sini. Oh no, oh no, 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 no. Sekarang di rumah bikin skripsian dan lain Iya, sebagainya. dia mungkin jatahnya untuk skripsi mungkin ya, Uh-uh. seperti itu. Cuman ngomongin public speaker nggak ada habisnya kan, Fak. Istilahnya salah Uh-uh. satu yang aku suka dari public speaker atau public speaking itu sendiri kan ada rasa kepuasan dari hatiku untuk bisa berbahasa atau berkomunikasikan dengan orang lain. Mm. Dan secara tidak langsung itu benar yang katamu tadi, mengedukasikan kepada bukan pemerintah aja, kalau aku dari Mm. masyarakat, dari government, dari apapun itu semakin teredukasi menjadi tahu Mm. bahwa apapun yang kita omongkan tuh sebenarnya ada nilainya, ada maknanya, bukan hanya sembarang ngobrol gitu loh. Mm. Bukan itu ya, bukan Benar. bukan julid ya. Mm. Wah, kalau itu udah beda jalur. Beda jalur udah, makanya ada orang yang kamu kalau MC pasti julid ya, biasanya kan ada framing seperti itu. Uh-uh. Tapi kan aku sedikit menepiskannya kalau semua MC itu tidak tentu kalau julid kok seperti itu. Pasti ada yang Uh-uh. mengedukasi, ada yang pintar, ada yang seperti itu. Mm. Tapi kamu senang julid gak? Ayo. Ya, apa ya? Aduh, jangan dibuka di sini, Mas. Oke, oke, Sebenarnya oke. gini sih. Gimana? Gimana? Aku kan skripsi kan ambil itu kan, film tilik kan. Oke, film tilik. Nah, yang kemarin kamu bilang Nah, kan? itu. Nah, jadi aku ambil itu memang kalau menurut sosiolog itu memang kayak apa ya? Ada tarikan apa gitu loh bagi seorang perempuan untuk berkumpul dan akhirnya membicarakan hal-hal yang kurang penting.
emang ada kayak Dan gitu. ada sebuah rasa keasikan dalam dirinya mungkin ya. Heeh, ada teori sosiolognya itu Oke, oke. kayak gitu. Sosiologi aku dapet C plus soalnya jadi jelek soalnya. Ya Allah, ngulang Oke. nggak tuh? Ngulang Mas C plus kalau di aku. Aku nggak, masih bisa. Oh, masih bisa. Mm, gitu sih. Terus apa lagi ya, Wik? Sejauh ini pencapaian terbesarmu menurut kamu apakah sudah tercapai atau belum menurutmu? Dari public speaker atau dari apapun itu? Belum Not tercapai. yet, not yet. Heeh. Karena aku sebenarnya ini step masih belajar sih. Mm-mm. Belum, kalau dibilang MC pun ya masih belajar juga gitu. Mm-mm. Cuma aku suatu saat Mm-mm. pengen jadi seorang profesional master of ceremony gitu ya. Mm-mm. Tapi aku pengen cari kayak biar tersertifikasi dulu gitu loh. Oh itu ada dong, ada yang di Heeh. Surabaya apa sih? YL, CPS itu nggak sih? Ya CPS. Ya benar Heeh. itu kan Iya satu itu. bener. Suatu saat sih aku pengen ikutan itu ya. Jadi Hmm. biar terverifikasi aja Ya gitu. ada Biar lisensinya gitu ya, ada sah. bener. Betul betul Suatu betul. saat aku pengen ikut itu terus Istilahnya kan kita juga menjual sesuatu kan, menjual skill itu pasti ada harus regulasinya, ada harus bener. lisensinya seperti itu. Kayak MUA juga kan kalau misalnya dia sudah berlisensi kan kayak wah Orang kayak pasti oke, terpercaya gitu ya. kan. Dan berani bayar mahal pasti kan. Bener itu. Oke oke oke. Seneng ya kalau ngomong public speaking ya, kita bisa connect gitu Mm, ya. Suka Cuma karena suka ya ya. karena suka itu tadi. Heeh. Tapi pernah nggak kamu belibet atau pas ada salah satu salah ngomong mistypo di suatu company atau suatu acara event itu pernah nggak? Salah nyebut Pernah ya. orang, salah apa kayak atau kesalahan yang mungkin sedikit agak fatal gitu? Nggak ada. Heeh. Sebenarnya kalau sampai fatal nggak pernah sih Mas. Jadi gini, sebenarnya seorang public speaker itu kan kesalahan hal kayak gitu biasa ya, belibet. Mm-mm. Cuma gimana caranya kita bisa membackup itu sama Mm-mm. cover itu lagi agar biasa lagi, sama Iya, gimmick sih sebenarnya. iya, benar-benar. Gimana tuh Heeh. gimmicknya? Jadi gini, kalau kita tenang, sebenarnya kayak audiens itu nggak terlalu notif gitu loh kalau kita salah. Iya, Iya nggak sih? soalnya kita yang Nah, kontrol. iya benar. Jadi sebenarnya public speaker itu banyak loh, bahkan yang profesional pun aku sering nonton mereka itu kayak salah sebut. Pernah waktu itu ketika di Putra Putri UNESA itu MC-nya kan MC ya profesional lah ya dari KCTV di Surabaya gitu. Seharusnya 20 jadinya dua pilih kayak gitu. Dan Oke, itu oke. sering, tapi audiens pun nggak notif karena ketenangannya, karena gimmick yang mereka buat itu bagus Mm-mm. gitu loh. Delivernya yang bisa something special Mm-mm, mungkin ya. mm-mm. Terus dia bisa back lagi ke normalnya dia, ke apa namanya, kebagusannya mereka ketika MC Oke, oke. harus Berarti cover. berarti itu apa? Sense of humanity-nya atau sense of automatically atau gimana menurutmu? eh Apa Karena ya? kebiasaannya atau sudah menjadi suatu kebiasaan tadi atau gimana? Gimana gimana? Sorry. Udah menjadi sebuah kebiasaannya dia kalau salah bisa membackup, apakah memang itu gift dari Tuhan yang supaya bisa cepat gampang itu? Skill, Skill. tetap learning by doing. Berarti kamu tipikal orang yang skill ya, bukan yang dari God gift Yes. gitu ya. Alhamdulillah sih iya sih Mas. Oke, oke, oke. Heeh. Jadi temen aku pun kayak misalnya banyak sih yang curhat-curhat karena nervousnya pertama kali MC dan sebagainya memang banyak sekali Iya, kesalahan di iya, iya pasti. situ. Karena blank, karena takut, audiensnya terlalu banyak dan sebagainya. Tapi ketika lama-kelamaan, karena dia sering MC, mereka sering show up, akhirnya It's ya gonna be okay. iya, terbentuk dengan sendirinya. Benar-benar. Mm-mm. Tapi panggung itu sangat mempengaruhi juga kan istilahnya. Mm-mm. Tapi kalau sedikit panggung jadi sedikit untuk berolah kata dong atau gimana? Iya, heeh. Jadi gini, ketika kita sebenarnya tuh tergantung kebiasaan ya. Mungkin gini, biasanya kan aku sering banget nge-MC di fakultas. Mm-mm. Ketika aku nge-MC di fakultas, aku oke Mas, nggak merasakan apa ya, nggak terlalu merasakan nervous. Comfort zone-nya udah sampai gitu ya. Heeh. Tetapi ketika kita beralih move ke acara rektorat, pernah waktu Universitas. itu aku nge-MC di acara kayak pertemuan rektor se-Indonesia gitu loh Mas. Oke, oke.
Nah, aku pernah MC di situ dan otomatis yang nonton kan seluruh rektor gitu loh. Iya, iya, Dan ha. itu ya nervousnya akhirnya berkali-kali lipat dong. Iya. Soalnya kamu Mm-mm. jadi point of view-nya pasti ya. Iya, bener. Dan ya itu, tapi kalau kita nggak pernah mencoba ya kita nggak punya pengalaman gitu loh. Iya, Kita nggak benar-benar. pernah tahu, oh aku harus gini nih kalau misalnya di hadapan banyak rektor, Hmm. kalau audiens tipe ini, tipe ini. Kita kan juga harus riset ya audiens kita kayak gimana gitu loh. Iya, benar Sama itu. kita harus tahu konsep acaranya kayak gimana. Iya, Kalau MC benar. kayak gitu. Iya sih, makanya harus dibayar mahal ya. Amin ya Allah. Lumayan, 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 lumayan untuk buat jajan lah. Heeh. Oke, Devek, mungkin itu aja. Cuma terakhir deh, Mm. menurutmu dari orang yang belum bisa public speaking, belum Mm. pintar atau gimana, sarannya apa sih selain dari berusaha atau do it by ear all day gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau public speaking itu banyak unsurnya. Yang pertama tadi memang kamu harus learning by doing. Belajar dengan praktek-praktek dengan jam terbang itu satu. Yang kedua, jangan lupakan unsur-unsur di dalam public speaking. Jadi kayak vokal, Hmm. intonasi, A E O artikulasi. E O-nya. Iya benar, itu bisa dipelajari. Jadi ini sedikit tips aja sih. Kalau misalnya biar vokalnya itu bulat, vokalnya terbentuk, itu ada tips and triknya gitu. Ada beberapa senam yang harus dilakukan. Oke, oke. Iya, jadi coba browsing atau search di YouTube namanya senam announcing. Senam announcing. Oke, nanti aku search Jadi ya. senam announcing, iya senam announcing. Jadi kayak ada beberapa kayak gerakan-gerakan kayak lion face, rising the star kayak gitu. Terus kayak gimana caranya itu kalau kita ngomong panjang tapi nggak capek, itu ada tips and triknya. Oke, oke, Kalau oke. suara bulat, ada yang mengatakan teriak di air itu juga bisa membuat suara kita itu lebih utuh gitu loh. Oke, oke, oke. Jadi banyak Terus tips and triknya ya. Heeh. kalau artikulasi kita bisa gigit pulpen atau pensil itu Gimana? secara berkelanjutan itu bisa juga. Jadi ada Hmm. sebenarnya banyak tips and trick buat public speaking. Intonasi juga jangan lupa. Apalagi kalau itu ya Mas seorang news anchor atau Hmm. news presenter itu kan formal banget. Jadi harus berdasarkan teleprompter di depan. Jadi artikulasi kita harus jelas. Intonasinya juga harus bervariasi, nggak boleh monoton kayak Hmm, gitu. hmm, hmm. Sama materi. Oke, oke, sip, sip. Materi Mantap. penting banget. Oke, Devek, thank you buat waktunya ya. Semoga bermanfaat Oke, bagi siap, Mas. semuanya. Dan Mm-mm. ini udah sampai setengah jam mungkin. Kita Ha, udah ha, ha. pindah dulu, oke? See you in the next week. Thank you, Vic. Oke, terima kasih, Mas.